Oke, larangan bagi ekspor batu bara oleh pemerintah RI mendapat penolakan nampaknya ya dari Asosiasi Pengusaha. Sebagai salah satu negara pengekspor batu bara terbesar di dunia, larangan ini tentu berdampak pada kontrak kerja yang telah diteken oleh perusahaan dengan pembeli dari luar negeri. Namun dari sisi pemerintah, larangan ekspor batu bara dikeluarkan lantaran perusahaan listrik negara (PLN) tengah mengalami defisit batu bara yang mengancam ketersediaan pasokan listrik nasional. Pro kontra larangan ekspor batu bara. Kami bahas pagi ini dengan Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI. Selamat pagi Pak Hendra, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah Pak. Terima kasih. Ya, Pak Hendra, kita bahas satu-satu ya. Ini ada beberapa poin. Salah satunya terkait dengan nama baik RI sebagai pengekspor batubara terbesar di dunia, kemudian terkait dengan pasokan listrik nasional (DMO), begitu dan juga bagaimana kelanjutan ini diskusi yang akan dilakukan dengan pemerintah. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Pak Hendra, saat ini sebetulnya bagaimana sikap dari Asosiasi Pengusaha Batubara terhadap keputusan pemerintah melarang ekspor sampai 31 Januari? Ya, terima kasih. Yang pertama, waktu larangan ekspor sementara itu dikeluarkan, kami bereaksi mengajukan keberatan. Karena pada dasarnya kami tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu. Di mana kami lihat keputusan tersebut diambil tanggal 31 Desember setelah mendapatkan surat dari PLN tanggal 31 Desember hari yang sama. Memang waktunya sangat mepet sekali. Sehingga kita melakukan keberatan untuk sampaikan ke pemerintah agar ditinjau kembali. Perlu klarifikasi dulu nih data-datanya seperti apa. Nah, setelah itu pemerintah merespon tanggal 1 Januari, itu hari tahun baru ya, hari libur ya. Itu luar biasa kita meeting intensif dengan pemerintah, dengan Pak Dirjen Minerba, juga dengan Pak Lutfi Menteri Perdagangan. Itu berapa kali meeting dalam satu hari, dan bahkan meetingnya dilanjutkan di tanggal 2 Januari. Nah, dari pertemuan-pertemuan tersebut, kami memang memahami bahwa kondisi urgensi kelangkaan pasokan batu bara di beberapa PLTU seperti yang disampaikan PLN. Nah, oleh karena itu kita memang posisinya saat ini adalah bagaimana bersama-sama membantu pemerintah ya, all out ya, seluruh perusahaan untuk yang terdekat ini dalam hitungan hari bagaimana kita memastikan kelangkaan pasokan itu bisa terjamin dulu. Kalau sembari kita setelah itu tercapai, tentu kita berharap pemerintah secara bertahap bisa memberikan lagi kemudahan untuk ekspor. Jadi kita first thing first adalah fokus ya bersama-sama pasokan ke PLN dalam hitungan hari bisa terjaga. Setelah itu kita juga memastikan ekspor bisa berjalan. Oke, ini kan terkait domestic market obligation, kewajiban untuk memenuhi pasokan batu bara nasional terlebih dahulu. Sejauh ini bagaimana sebetulnya, apakah kewajiban tersebut dipenuhi dengan baik dengan seksama oleh para pengusaha sektor batu bara, Pak? Oh ya, saya kira secara umum ya, sebagian perusahaan itu mematuhi kewajibannya dengan baik. Dan jadi kalau kita lihat kelangkaan pasokan ini kan terjadi tidak di semua pembangkit ya. Ada beberapa pembangkit yang disampaikan oleh PLN yang stoknya mulai menipis. Tapi tidak semua. Di banyak pembangkit lain itu kelancaran pasokan meskipun harga komoditas pernah mencapai rekor tertinggi itu tetap terjadi ya. Jadi kami melihat bahwa memang sebagian perusahaan ini melaksanakan kewajibannya, namun ada juga yang mungkin tidak melaksanakan kewajibannya. Anggota kami juga sangat terbatas ya, tidak lebih dari 80 perusahaan yang berkontribusi lebih dari 70% dari produksi nasional. Di luar sana ada ribuan perusahaan. Namun di satu sisi juga kalau kita melihat permasalahan pasokan batu bara sejak dulu, ini juga ada banyak perusahaan yang kualitas batu baranya ini tidak bisa diserap oleh pasar. Nah, banyak hal ini yang harus dibenahi. Oleh karena itu Pak Pandu Syarif, ketua kami dalam rapat dengan Menteri Perdagangan dan Dirjen SDM tanggal 1 Januari itu setuju bahwa kita selesaikan dulu short term, tapi kita perlu menyelesaikan solusi permanen nih supaya ini nggak terjadi lagi. Karena ini kan bukan 1-2 kali, di mana terjadi lonjakan harga batu bara yang signifikan, mulai kedengaran PLN berteriak ada keluhan, ada ukuran pasokan ekspor. Di sisi lain, kalau harga batu bara sedang negatif, itu kami dari pelaku usaha yang kesulitan untuk bisa memasok ke PLN untuk memenuhi kebutuhan demo. Jadi kami dari APBI fokus saat ini adalah memastikan kelangkaan ini bisa terjamin, tapi di sisi lain juga kami minta agar solusi permanen ini bisa dituntaskan juga dengan cepat. Jangan sampai ini momentumnya terlewatkan. Oke, baik. Jadi ada kekhawatiran terkait dengan pemenuhan pasokan, tapi juga dilihat dari harga komoditas sendiri yang oke, baik. Pak Hendra, ini kita bahas dari segi bisnis ya. Ini ekspor batubara RI. Kita sebagai negara dengan ekspor batubara terbesar di
dunia begitu. Ini sampai tanggal 31 Januari jika kemudian ekspor batu bara tersebut dilarang begitu. Bagaimana kemudian dampak yang akan dirasakan oleh para pengusaha? Kerugiannya juga Iya, termasuk. Mhm. tentu saja banyak mitra-mitra kami telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ke kami ya, dan kami akan secara bertahap nanti akan meladeni satu persatu dengan beberapa mitra-mitra kami. Tapi kami juga mendengar ya, ini kami sedang ada pertemuan saat ini dengan Pak Lutfi, Menteri Perdagangan. Beliau juga menyampaikan banyak mendapatkan telepon dari negara-negara sahabat ya, negara-negara tujuan ekspor batubara Indonesia, dan beliau meyakinkan bahwa Indonesia komited untuk tetap menjadi eksportir terpercaya. Namun Indonesia ingin menyelesaikan permasalahan yang paling urgent ya, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Presiden dalam sambutannya kemarin, adalah domestic market itu adalah prioritas pertama. Nah ini yang kami sama-sama bekerja keras all out, dan bahkan banyak perusahaan yang udah melebihi kewajiban DMO-nya, tapi mereka juga ikut ya. Pokoknya kita apa yang ini. Namun kami juga melihat ya Pak ya, ini ada kendala pengapalan ya. Jadi tidak mudah memang ya, barang juga udah siap, tapi kapalnya juga untuk pengiriman juga tidak mudah untuk mendapatkan kapal. Jadi kita sama-sama termasuk melibatkan juga Kementerian Perhubungan untuk bisa menuntaskan masalah ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tapi sudah ada pernyataan juga dari Presiden akan menindak tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan untuk pelarangan ekspor sampai tanggal 31 Januari ini. Pak Hendra, sebetulnya nanti apa solusi yang akan dibawa oleh APBI pada pertemuan yang dilakukan dengan Menteri Perdagangan hari ini? Saya kira ini sedang berjalan ya. Kita dalam pertemuan beberapa hari terakhir secara intensif dari tanggal 1 itu marathon meeting ya, tanggal 2 itu kita breakdown semua data-data realisasi atau rencana pengiriman batubara ke PLN. Itu sampai detail termasuk kapalnya, tonasenya, kapan pengirimannya, apa permasalahannya, itu di breakdown. Jadi kita fokus itu dulu tentunya. Namun di sisi lain tentu kita juga ingin memastikan ya perusahaan-perusahaan ini melaksanakan kewajibannya. Saya kira Pak Menteri juga sudah menyampaikan data-data ya, ada mungkin sudah banyak beredar ya perusahaan-perusahaan yang mungkin per Oktober ya, tapi itu data per Oktober ya, ada perusahaan yang mungkin kewajiban DMO-nya masih kurang dari diharapkan. Nah, solusi tuntas ini kita juga perlukan, karena yang tadi saya sampaikan bahwa banyak juga perusahaan yang ingin menjual ke dalam negeri ya, tapi kualitas batu baranya itu tidak bisa diserap oleh pasar. Nah ini harus Pasar tuntas domestik artinya Pak, juga, atau ya. pasar ekspor? Ya, pasar dalam negeri ya, Oke. karena kan 25% DMO, tapi kan banyak ya, mungkin sebagian besar perusahaan yang kualitas batu baranya ini tidak sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh domestik. Nah, sementara mereka pengen menjual. Nah, itu bagaimana penyelesaian. Ini masalah yang memang sangat klasik, dan saya kira juga pemerintah nggak mudah ya mencari formula yang benar-benar bisa memberikan win-win solution bagi semua penambang. Saya kira pemerintah juga dalam kondisi yang tidak mudah, tapi di sisi lain memang pemerintah harus benar-benar menjaga pasokan domestik dan ekspor ini bisa berjalan. Jadi ini sangat kritikal, tapi kami melihat dengan upaya pemerintah yang sangat koordinatif ya dalam beberapa hari terakhir ini, nampaknya ada titik terang pasokan ke PLN ini bisa terlaksana ya, dengan harapan ketersediaan shipment ya, shipping ini juga bisa didukung, dan juga ekspor kita mulai pelan-pelan. Tapi di sisi lain kami juga setuju penegakan hukum ya, ini harus dijalankan bersama. Baik, kondisi yang tidak mudah bagi pemerintah, apakah kemudian ini mudah bagi pengusaha? Wah, tentu ini sulit ya, karena kerugian pasti di depan mata ya, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengekspor ya, kapal-kapal yang tidak bisa berlayar, ini kan tentu ada biaya yang tidak kecil ya, itu bisa sampai $40.000 per hari ya, demurrage cost ya, jadi cukup besar ya biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan-perusahaan di saat ini. Dan yang penting juga adalah bagaimana kepercayaan kita di foreign buyers, dan sudah banyak berita-berita ya tadi di berita-berita di media di luar negeri mengenai kekhawatiran dari negara Tiongkok mengenai dampak ini. Tapi kan ini kita yakin lah pemerintah juga sangat memahami tentu bahwa magnitude dari isu ini juga cukup berpengaruh terhadap pasar ekspor kita sebagai komoditas andalan ya batubara. Tapi di sisi lain memang kelangkaan listrik ini adalah hal yang
prioritas. Jadi kita serahkanlah pemerintah bagaimana skema yang terbaik yang bisa diambil. Oke, saat ini kalau bicara soal permintaan dari foreign buyers kepada batu bara asal Indonesia, sejauh ini apakah trennya terus meningkat atau bagaimana sebetulnya memframing permintaan pasokan batu bara dari Indonesia ke pasar ekspor? Iya, ini menarik ya kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir ini isu perubahan iklim sangat mempengaruhi terhadap demand market ya, negatif, persepsi negatif. Tapi kalau kita lihat data-data impor ya, impor dari Tiongkok itu terus meningkat ya. Ekspor kita ke Tiongkok juga terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir ini. India juga ya, tapi India di 2020 di saat mereka lockdown itu kita berkurang sekali. Tapi di 2021 ada peningkatan. Demikian pula negara-negara Asia Tenggara tren terus meningkat dan juga di Asia Timur. Sehingga kami optimis memang di 2022 ini jika kita bisa melaksanakan pasokan dalam negeri bisa aman dan ekspor bisa dilanjutkan lagi, kita optimis demand di 2022 ini cukup kuat. Makanya pemerintah dalam ini Kementerian SDM itu mematok ya target produksi batubara di 2022 ini di angka sekitar 625 juta kalau nggak salah ya, cukup tinggi dan cukup optimis. Baik, Pak Hendra, kita nantikan ya bagaimana hasil pertemuan antara Asosiasi Pengusaha Batubara juga pihak-pihak terkait dengan pemerintah pada hari ini menyoal larangan ekspor batubara sampai 31 Januari ini. Semoga ditemukan solusi yang menguntungkan untuk semua pihak, pasokan listrik nasional terjaga, begitupun juga dari segi bisnis bagi pengusaha. Terima kasih Pak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif APBI sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pagi ini. Selamat pagi Pak Hendra, salam sehat.